Di sebuah rumah megah, seorang tukang kebun berdiri gemetar di hadapan majikannya. Suaranya pecah, penuh luka. "Saya cuma tukang kebun, Pak. Tidak mungkin saya menghamili anak Bapak." Namun kata-katanya tenggelam dalam dinding tuduhan dan fitnah yang telah terlanjur dipercaya. Dari sanalah semua bermula. Sebuah kisah tentang kehancuran, air mata, dan perjuangan untuk membersihkan nama. Inilah cerita seorang pria sederhana yang terjerat fitnah keluarga kaya. Reno, seorang pemuda berusia 25 tahun, menjalani hidupnya dengan sederhana. Tidak ada kemewahan dalam kesehariannya, hanya pas-pasan untuk bertahan hidup. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama ibunya yang sudah renta. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan Reno sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap pagi, ia berangkat bekerja sebagai tukang kebun di rumah seorang pengusaha kaya raya bernama Pak Surya. Halaman rumah itu luas, dipenuhi bunga-bunga indah dan pohon-pohon buah yang harus dirawat. Meski hanya bekerja sebagai tukang kebun, Reno bersyukur karena pekerjaan itu cukup untuk memberi makan dirinya dan sang ibu di kampung. Seringkali ia hanya makan dengan lauk seadanya, bahkan kadang hanya nasi dengan garam. Namun Reno tak pernah mengeluh. Ia percaya setiap rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Baginya, yang terpenting adalah ibunya tetap sehat dan bisa minum obat setiap hari. Di rumah itu, Reno kerap melihat Luna Pak Surya, gadis cantik dan anggun yang baru saja kembali dari kuliah di luar negeri. Bagi Reno, gadis itu seperti bintang jauh di langit. Mustahil baginya untuk bisa dekat, apalagi sekadar menatap mata Luna lebih dari beberapa detik. Ia selalu menunduk bila berpapasan, takut dianggap lancang. Reno sadar siapa dirinya, hanya tukang kebun miskin yang hidupnya penuh lumpur dan keringat, sedangkan gadis itu Luna seorang konglomerat yang hidupnya penuh kemewahan. Hari-hari Reno berjalan tenang, sederhana, dan penuh kerja keras. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari hidupnya akan berubah drastis, bahwa sebuah fitnah besar akan datang, menudingnya tanpa ampun. Saat itu, Reno belum tahu apa-apa. Yang ia tahu hanyalah bekerja jujur, menjaga ibunya, dan menjalani hidup sederhana tanpa menyakiti siapapun. Hari itu, suasana rumah Pak Surya mendadak berubah mencekam. Para pembantu berbisik-bisik, wajah mereka tegang dan cemas. Reno yang sedang menyapu halaman merasa heran, namun berusaha tak peduli. Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan keras dari dalam rumah. "Siapa yang berani melakukan ini pada anakku?" Suara lantang Pak Surya menggema, membuat seluruh isi rumah terdiam. Reno menoleh pelan. Pandangannya tertuju pada Luna yang wajahnya pucat, matanya sembab. Gadis itu hanya menunduk, tak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, seorang pembantu berlari keluar sambil menunjuk ke arah Reno. "Pak, jangan-jangan dia, Reno, tukang kebun itu. Dia yang paling sering dekat sama Nona Luna." Reno terperanjat. Sapu di tangannya terjatuh. "Apa maksudnya ini?" tanyanya terbata. Pak Surya menatapnya dengan mata merah penuh amarah. "Reno, jangan pura-pura bodoh. Lunaku hamil, dan semua orang bilang kaulah yang paling sering ada di dekatnya." Darah Reno berdesir, jantungnya seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu menohok lebih tajam daripada pisau. Ia gemetar, berusaha menahan air mata. "Tidak, Pak, demi Tuhan saya bersumpah, saya tidak mungkin melakukannya. Saya cuma tukang kebun, Pak. Saya tidak pernah sekalipun berani macam-macam dengan Nona Luna." Namun suara lirihnya tenggelam oleh teriakan orang-orang. Para pembantu beramai-ramai menudingnya, seolah kebenaran ada di tangan mereka. Luna hanya diam, tak berani membela, tak juga berani berkata jujur. Reno jatuh berlutut di depan Pak Surya. "Tolong percaya saya, Pak. Saya cuma tukang kebun, tidak mungkin saya menghamili Luna Bapak." Wajah Pak Surya semakin mengeras. "Dasar bajingan miskin. Kau sudah kupercayai bekerja di rumah ini, tapi kau balas dengan menghancurkan kehormatan keluargaku." Tamparan keras mendarat di wajah Reno. Semua orang menatapnya dengan hina. Sejak hari itu, ia tidak lagi dipandang sebagai manusia.
Ia dianggap sampah, pengkhianat, dan biang aib keluarga. Reno tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah tuduhan itu. Malam itu terasa panjang. Ia dikurung di ruang gudang rumah mewah itu, dijaga 2 satpam seolah ia penjahat besar. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia masih tak percaya bagaimana hidupnya bisa berubah secepat ini. Keesokan paginya, Pak Surya memanggil Reno ke ruang tamu. Seluruh keluarga sudah berkumpul, begitu pula para pembantu. Tatapan mereka menusuk jiwanya. Luna Pak Surya duduk di sudut sofa, wajahnya tetap pucat, matanya menghindari pandangan Reno. "Reno," suara Pak Surya berat dan penuh amarah. "Mulai hari ini kau bukan lagi pekerja di rumah ini. Kau sudah menghancurkan kehormatan keluarga kami. Keluar dari sini sekarang juga, sebelum aku seret kau ke kantor polisi." Reno berlutut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, saya bersumpah atas nama Tuhan. Saya tidak melakukan apapun. Tolong percaya saya. Jangan rusak nama baik saya. Saya punya ibu di rumah. Bagaimana beliau akan menanggung malu ini?" Jawaban Pak Surya justru menampar harga dirinya lebih keras daripada pukulan manapun. "Cukup, Reno. Kau pikir sumpahmu bisa membersihkan dosamu? Kau hanya tukang kebun miskin, tak punya harga diri. Orang seperti kau hanya pantas merusak, bukan menjaga." Reno menunduk. Dalam hatinya, ia tahu, hari itu segalanya telah hancur. Hinaan itu membuat Reno terdiam. Ia menatap ke arah Luna, berharap gadis itu bersuara, namun yang ia temukan hanyalah pandangan yang tertunduk, membiarkannya ditelan fitnah yang mematikan. Seorang satpam mendorongnya dengan kasar. "Cepat keluar. Jangan bikin aib ini makin besar," bentak satpam itu. Reno berjalan tertatih meninggalkan rumah mewah itu. Di depan gerbang, beberapa tetangga sudah berkumpul, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. "Itu dia, tukang kebun yang menghamili anak majikannya. Dasar laki-laki tidak tahu diri." Setiap kata yang terlontar menusuk lebih dalam daripada belati. Reno hanya mampu menunduk, membawa tubuhnya yang lemah keluar dari rumah megah itu. Di jalanan, air matanya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan karena dipecat, tetapi karena kehormatan yang ia jaga dengan susah payah kini hancur berantakan. Ia tahu, mulai hari itu hidupnya akan menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Reno pulang ke rumah dengan langkah gontai. Di tangannya hanya ada sebuah karung berisi pakaian kerja lusuh dan sedikit bekal makanan. Sesampainya di rumah, ibunya yang sudah renta menatapnya bingung. "Reno, kenapa wajahmu bengkak? Kenapa barang-barangmu kau bawa pulang? Kau kenapa, Nak?" Suara wanita tua itu bergetar penuh kekhawatiran. Reno tak sanggup menjawab. Ia hanya berlutut di pangkuan ibunya, menangis seperti anak kecil. Sang ibu mengusap rambutnya, namun Reno bisa merasakan tangan itu ikut gemetar. Dengan suara parau akhirnya ia berkata, "Ibu, mereka menuduh aku menghamili Nona Luna." Tangisan sang ibu pecah seketika. Wajahnya pucat, tubuhnya hampir terjatuh. "Astagfirullah. Reno, apa betul itu, Nak?" Reno menggeleng keras. "Demi Allah, Bu, aku tidak melakukannya. Aku bahkan tak pernah berani menatap matanya lama-lama, tapi semua orang menuduhku, Bu. Aku diusir, dihina, ditampar, aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Ibunya memeluk erat tubuh Reno, namun sejak hari itu hidup mereka berubah. Kabar fitnah itu menyebar cepat ke kampung. Setiap kali Reno keluar membeli beras, orang-orang berbisik di belakangnya. Ada yang terang-terangan mencibir. "Itu dia Reno, tukang kebun yang tidak tahu diri, pantas saja, dasar miskin cari kehormatan dengan jalan kotor." Reno menunduk dalam-dalam, menahan amarah dan malu yang bercampur jadi satu. Yang paling menyakitkan, kesehatan ibunya mulai memburuk. Wanita tua itu sering batuk, tubuhnya makin lemah. "Nak, orang-orang di kampung, mereka bilang aku gagal mendidikmu. Aku malu, Reno," katanya sambil menangis. Hati Reno hancur.
Ia ingin berteriak pada dunia bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi apa dayanya? Suara orang miskin tak pernah didengar. Malam-malamnya penuh doa dan air mata. Ia hanya bisa berharap, suatu hari kebenaran akan terbongkar, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Hari-hari setelah pengusiran itu menjadi neraka baginya. Nama baiknya hancur, ibunya semakin sakit, dan ia tak lagi punya pekerjaan. Namun di tengah keputusasaan, ada satu hal yang tetap ia peluk erat. Tekad untuk membuktikan kebenarannya. Reno mendatangi rumah Pak Surya, memohon agar diberi kesempatan bicara. Namun Satpam mengusirnya dengan kasar. "Pergi, Reno. Jangan bikin keluarga ini makin malu," teriak mereka. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan, berharap ada yang mau menjadi saksi bahwa ia tak pernah berbuat macam-macam. Tapi siapa yang berani melawan keluarga kaya raya seperti Pak Surya? Semua memilih diam. Bahkan ketika Reno ingin melapor ke polisi, ia hanya disambut tawa sinis. "Sini, Reno, kau cuma tukang kebun. Mana mungkin kata-katamu bisa menandingi keluarga besar itu? Jangan buang waktumu," kata seorang petugas dengan dingin. Kata-kata itu menusuknya. Dunia seolah menutup pintunya rapat-rapat di hadapan Reno. Namun ia tak menyerah. Demi ibunya, demi harga dirinya, ia harus mencari cara. Malam-malamnya ia lalui dengan menuliskan semua kejadian yang ia ingat. Setiap detail, setiap tanggal, setiap saksi. Ia tahu, suatu saat catatan itu akan berguna. Reno juga mulai bertanya-tanya pada beberapa pembantu yang dulu bekerja bersamanya. Kebanyakan menunduk, takut bicara, tapi ada satu yang dengan lirih berbisik. "Reno, ada hal yang sebenarnya disembunyikan keluarga itu." Reno terdiam. Kalimat singkat itu menjadi bara kecil yang menyalakan kembali harapannya. Perjuangannya memang belum berbuah hasil, tapi ia mulai sadar, kebenaran tidak bisa selamanya ditutupi. Hanya soal waktu sampai semuanya terbongkar. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, walau harus hancur, walau harus berdarah-darah, ia akan terus berjuang sampai nama baiknya kembali. Hari itu, Reno duduk di warung kopi sederhana di pinggir jalan, mencoba menghilangkan penat setelah seharian mencari pekerjaan yang tak kunjung ia dapat. Pandangan matanya kosong, pikirannya penuh dengan wajah sang ibu yang semakin kurus di rumah. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. "Reno, kau Reno, kan?" Ia menoleh. Seorang pria berkacamata berdiri di depannya dengan wajah ceria. Butuh beberapa detik untuk mengenalinya. "Arif? Kau Arif, sahabatku waktu SMP?" tanyanya tak percaya. Pria itu tertawa kecil dan memeluknya erat. "Ya Tuhan, sudah lama sekali kita tak bertemu. Aku dengar kau tinggal di sekitar sini, tapi tak kusangka bisa bertemu begini." Reno dan Arif duduk berdua di warung kopi sederhana, ditemani uap panas dari gelas-gelas kopi hitam yang baru diseduh. Malam terasa lengang, namun raut wajah Arif berubah serius ketika pandangannya menatap Reno lebih dalam. "Ren, aku dengar kabar tentangmu. Soal Luna majikanmu itu, apa benar?" tanyanya pelan namun tajam. Reno menarik napas panjang, menundukkan kepala. "Arif, demi Tuhan, itu fitnah. Aku bahkan tak pernah berani mendekati Luna. Tapi semua orang menuduhku. Hidupku hancur, ibuku sakit karena malu, dan aku tak tahu harus bagaimana lagi." Arif terdiam sejenak, lalu menepuk pundak sahabatnya itu. "Aku percaya padamu, Ren. Kau bukan orang seperti itu. Kau tahu kan sekarang aku jadi wartawan di salah satu media? Mungkin aku bisa membantumu mengungkap kebenaran." Mata Reno membesar, hampir tak percaya. "Arif, apa kau serius? Tapi lawan kita keluarga besar yang kaya raya, apa kau berani?" Arif tersenyum tipis. "Kebenaran memang berbahaya, Ren. Tapi tugas seorang wartawan adalah membawanya ke permukaan. Kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan keluarga itu, cepat atau lambat akan terungkap." Dalam dada Reno, sesuatu yang lama padam kembali menyala, harapan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa tidak sendirian.
Ada seseorang yang mau berdiri di sisinya, mempercayainya, dan berjuang bersamanya. Malam itu ia pulang dengan langkah lebih ringan, meski jalan di depannya masih panjang dan berliku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arif mulai bergerak. Ia menyelidiki secara diam-diam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Luna, anak Pak Surya. Reno sendiri hanya bisa menunggu dengan cemas sambil merawat ibunya yang semakin lemah di rumah. Malam itu, Arif datang menemuinya dengan wajah serius. "Ren, aku dapat sesuatu." Reno menatapnya penuh harap. "Apa itu, Arif?" Arif membuka tasnya, mengeluarkan beberapa foto hasil jepretan kamera tersembunyi. Foto-foto itu memperlihatkan Luna sedang bertemu dengan seorang pria asing di sebuah hotel. Mereka terlihat akrab, bahkan berpelukan. Reno ternganga. "Siapa dia?" Arif mencondongkan tubuhnya, berbicara pelan. "Namanya Bagas. Dia mantan dosen Luna saat kuliah di luar negeri. Dari keterangan seorang karyawan hotel, mereka sudah sering bertemu sejak Luna kembali ke Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, ada yang mengatakan kehamilan itu bukan baru 3 bulan, tapi lebih lama dari tuduhan padamu." Darah Reno berdesir, jantungnya berdetak kencang. "Jadi, benar aku difitnah?" Arif mengangguk tegas. "Ya, mereka menutup-nutupi aib keluarga dengan menjadikanmu kambing hitam. Kau dipilih karena kau lemah, miskin, dan tak punya daya lawan." Reno terdiam lama. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena marah. Semua penderitaan, semua hinaan, semua sakit hati ibunya ternyata berasal dari kebohongan besar yang dijaga rapat demi nama baik keluarga kaya itu. "Ren," suara Arif kembali pelan. "Aku sudah menyiapkan bukti lain, rekaman percakapan antara Luna dan Bagas. Aku yakin, sebentar lagi semuanya akan terbongkar." Reno mengepalkan tangan. Ada rasa lega, tapi juga getir. Lega karena kebenaran mulai terlihat. Getir karena ia harus menanggung penderitaan begitu lama hanya karena miskin. Malam itu ia sadar, kebenaran memang bisa ditutupi sementara, tetapi tidak selamanya. Kini tembok besar kebohongan itu mulai retak. Hari itu menjadi hari yang tak pernah ia lupakan. Arif menepati janjinya. Ia menyiapkan artikel lengkap dengan foto, rekaman, dan kesaksian orang-orang yang tahu hubungan Luna dengan Bagas. Bukti itu cukup kuat untuk membuka mata siapapun yang masih meragukan kebenaran. Namun sebelum berita itu diterbitkan, Arif mengajaknya menemui langsung keluarga Pak Surya. "Reno, kau berhak mendapat pengakuan di depan mereka. Aku akan ikut bersamamu," katanya. Mereka pun melangkah ke rumah megah itu. Gerbang yang dulu menolak kehadiran Reno kini terbuka lagi. Satpam hanya bisa terdiam ketika Arif menunjukkan identitas persnya. Di ruang tamu, Pak Surya duduk bersama istrinya. Wajah mereka kaku ketika melihat Reno. "Kenapa kau kembali, Reno? Kau belum puas menodai keluarga ini?" bentak Pak Surya. Reno hampir goyah, tapi Arif maju selangkah. Ia meletakkan sebuah map di meja Pak Surya. "Pak, sebelum Anda menuduh lagi, sebaiknya lihat dulu ini." Pak Surya membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto pertemuan Luna dengan Bagas, juga transkrip rekaman. Suara Luna terdengar jelas. "Bagas, aku takut ayah tahu. Bagaimana kalau nanti kandungan ini ketahuan? Ayah bisa marah besar." Ruangan mendadak hening. Wajah Pak Surya memucat, istrinya menutup mulut dengan tangan. Air mata mulai jatuh. Reno hanya berdiri di sana, menahan rasa sakit yang kembali menyeruak. Setelah semua penderitaan, inilah kebenarannya. Ia bukan tukang kebun miskin yang hina, melainkan korban fitnah demi menjaga nama baik keluarga orang lain. Akhirnya, Luna turun dari lantai atas. Mata gadis itu sembab, wajahnya pucat, dan langkahnya gemetar. Di hadapan semua orang, ia berlutut di depan ayahnya. Suaranya parau ketika berkata, "Ayah, maafkan aku. Semua benar. Reno tidak bersalah. Semua ini salahku."
Di ruang tamu yang hening itu, Reno tertegun. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kata-kata Luna seperti mengangkat beban besar yang selama ini menghimpitnya. Namun, pada saat yang sama, hatinya terasa hancur. Untuk membersihkan namanya, ia harus menyaksikan seorang gadis mengakui kebohongan pahit di depan keluarganya sendiri. Pak Surya, sang majikan, menatap Reno lama, penuh penyesalan. Tapi Reno hanya berkata pelan, "Bapak, saya sudah bilang sejak awal. Saya cuma tukang kebun. Tidak mungkin saya menghamili Luna, Bapak." Suaranya lirih, nyaris tenggelam di udara. Lalu, dengan langkah berat, ia menunduk dan meninggalkan rumah megah itu. Kebenaran memang akhirnya terungkap. Semua orang tahu bahwa Reno bukanlah pelaku dari aib yang menimpa Luna. Namun anehnya, hatinya tidak merasakan kebahagiaan. Justru ada luka yang semakin dalam, luka yang tak akan mudah hilang. Reno telah dibersihkan dari fitnah, tetapi bekas hinaan itu masih menempel di tubuhnya. Setiap kali melewati jalanan kampung, ia tetap merasakan tatapan sinis meski kini mereka diam. Bagi orang miskin sepertinya, fitnah lebih cepat dipercaya daripada kebenaran. Di rumah reotnya, ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, syukurlah kebenaran muncul. Ibu percaya dari awal. Tapi luka ini, Reno, biarlah jadi ujian kita," katanya dengan suara bergetar, meski di matanya ada keteguhan yang menguatkannya. Arif, sahabatnya, menepuk bahu Reno. "Ren, sekarang kau bebas. Kau bisa memulai hidup baru. Jangan biarkan masa lalu menghancurkanmu." Reno hanya tersenyum tipis. Meski dalam hati ia tahu memulai lagi bukanlah hal mudah. Ia berdiri di depan rumah reotnya, menatap langit malam. Angin membawa kembali semua kenangan. Saat ia diusir, saat ia dihina, saat ibunya jatuh sakit karena malu. Semua itu tak bisa dihapus begitu saja. Namun satu hal yang kini ia pahami. Kebenaran memang bisa dipadamkan sementara, tetapi tak akan pernah mati. Ia menutup mata, menghela napas panjang. "Aku cuma tukang kebun," bisiknya pada diri sendiri. "Tapi setidaknya aku masih punya harga diri, dan itu tak bisa dicuri siapapun." Malam itu Reno berjanji pada dirinya sendiri. Meski dunia memandangnya rendah, ia akan terus berjalan, berjuang, dan menjaga kehormatan. Luka ini mungkin tak pernah sembuh. Tetapi dari luka inilah ia belajar menjadi manusia yang lebih kuat. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.